كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barakah hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi, nomor babnya 25, nomor hadisnya 87. Sebelumnya sedikit mengulang kembali yang sudah kita kaji kemarin dalam masalah kuburan. Kemarin saya sampaikan, jadi kalau dalam hadis Ibnu Majah itu disebutkan innal kubaro awalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu wa illam yanji minhu ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat awalnya tempat akhirat. Jika selamat dari kuburan, maka setelahnya itu akan lebih mudah. Jika tidak selamat dari kuburan, maka setelahnya itu lebih berat daripada kuburan. Itu. Jadi kuburan merupakan tempat awal di mana orang itu selamat atau tidak selamat. Baik, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu takhrisin Nabi, bab mengajaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafda Abdul Qais, pada tamu Abdul Qais, ala ayyafadu, atas bahwa menjaga mereka, al imana, pada iman, wal ilma, dan ilmu, wa yukhbiru, dan mengkhabarkan mereka, man, pada orang, waro'ahum, di belakang mereka. Jadi bab mengajaknya Nabi kepada tamu Abdul Qais agar mereka menjaga keimanan dan ilmu, dan juga agar mereka mengajarkan kepada orang-orang yang ada di belakang mereka yang tidak ikut asrama dengan Nabi. Ini disampaikan. Waqala, dan berkata siapa Malik ibnu Khuwairis, qala, berkata lana, bersabda lana, kepada kami, siapa an-nabiy, Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u, kembalilah kalian, ila ahlikum, pada keluarga kalian, fa'allimuhu, maka mengajarilah kalian, hum, pada mereka, maka mengajarilah kalian, hum, pada mereka. Jadi Nabi bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, lalu kalian mengajari mereka. Jadi ini ada ceritanya, irji ila ahlikum fa'allimuhum. Jadi ceritanya itu, kami datang pada Nabi, waktu itu kami termasuk umurnya masih muda, termasuk umurnya masih muda. Jadi hadisnya, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu syababatun mutaqarribun fa'aqamna indahu isrina lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rokikon fadona ana qad istaqona ahlana
fasa'alana an man tarokna min ahlina fa akhbarnahu faqala irji ila ahlikum fa aqimu fihim wa allamahum. Jadi ceritanya kami datang kepada Nabi, waktu itu kami termasuk umur yang sama, masih muda dan rata umurnya. Kami berada di tempatnya Nabi selama 20 hari 20 malam asrama bersama Nabi. Dan Nabi itu orangnya welas, penyayang. Lalu Nabi ditanya, apakah kalian sudah kangen dengan keluargamu? Kalau kangen maka kembalilah kepada keluarga kalian. Kalian kangen enggak? Udah 20 hari 20 malam ya. Kangen enggak? Kalau kangen kembalilah pada keluargamu. Kemudian sampaikanlah ilmu yang sudah kalian terima. Nah, ini ada ceritanya seperti itu. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah an Abi Jamroh qala berkata siapa Abi Jamroh, untuk ada aku atarjimu menjadi juru bahasa aku, penerjemah Ibni Abbas wa bainasi dan antara manusia. Saya sebagai penterjemahnya Ibni Abbas dan orang lain. Faqala maka berkata siapa Jamroh, Inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya tamu Abdul Qais, atau datang mereka an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi, man siapa al-wafdu tamu, auman atau siapa al-qaumun kaum. Nabi bertanya, ini tamu siapa? Tamu dari mana? Atau kaum dari mana? Qalu berkata mereka, Robi'atun Robi'ah, kami dari kaum Robi'ah. Faqala maka bersabda Nabi, marhaban, senang, bikaumin, ketemu dengan kaum, au bil wafdi, atau ketemu tamu, wairo khozaya, tidak hina, wala nadama, dan tidak menyesal. Wah, seneng bisa ketemu kaum Robi'ah atau tamu Robi'ah. Mereka tidak akan hina dan juga tidak akan menyesal datang ke Madinah. Lalu berkata mereka, inna sesungguhnya kami, na'tika datang kami kepada engkau, min syukotin dari bepergian, baidan yang jauh, wabainana dan antara kami, wabainaka dan antara engkau Nabi, hadal hayu ini desa, min kufari mudor dari kafir mudor, dari kafir mudor. Wala nastatiku dan tidak mampu kami, anak tiaka bahwasanya datang kami kepada engkau, ila kecuali fi syahril haram, di dalam bulan haram, ila kecuali fi syahril haram, di dalam bulan haram. Famurna maka perintahlah engkau pada kami, bi amrin dengan perintah, nukhbiru akan mengkhabarkan kami bihi dengan perintah atau perkara, man pada orang, waro'ana di belakang kami.
Nadakhul memasukkan kami bihi dengan perkara al jannata pada surga. Akhirnya fa'amarohu maka perintah siapa Nabi pada mereka bi'arba'in dengan 4 perkara, wanahahum dan melarang siapa Nabi pada mereka an arba'in dari 4 perkara. Nabi, kami datang kepada engkau itu membutuhkan waktu yang lama, bepergian yang jauh, datang ke sini itu jauh sekali. Dan di samping itu antara kami dan engkau itu ada desa kafir mudhor, sehingga kami tidak bisa datang kepada engkau kecuali hanya di dalam bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Muharram, Besar, Selo, nah itu. Maka perintahlah kami dengan suatu perkara yang dapat kami sampaikan kepada penduduk desa, yang bisa kami sampaikan kepada penduduk desa, dan yang bisa memasukkan kami ke dalam surga. Nabi perintah, apa pesan engkau kepada kami dan penduduk desa yang ada di desa, ya, sehingga perintah itu nanti bisa aku sampaikan kembali kepada penduduk desa dan juga bisa memasukkan kami ke dalam surga. Akhirnya Nabi perintah kepada mereka dengan 4 perkara, dan Nabi juga melarang mereka dengan 4 perkara. Amarohum perintah siapa Nabi pada mereka bil imani dengan iman, billahi pada Allah, azza maha mulia, wajalla dan lagi maha agung, wahdahu dengan esanya. Qala bersabda Nabi, hal adakah tadaruna tahu kalian ma apa al imanu iman, billahi pada Allah, wahdahu dengan esanya. Kalian tahu enggak apa iman kepada Allah dengan esanya? Qalu menjawab mereka, Allahu Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, a'lamu lebih mengetahui. Wah, itu Allah dan Rasulnya yang tahu Nabi. Qala bersabda Nabi, syahadatun persaksian, an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali huwa Allah, wa ana Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah utusannya Allah, wa iqamu dan menetapi kalian as-sholati pada sholat, wa ita'u dan mendatangkan kalian az-zakata pada zakat, wa saumu dan puasa Ramadhana pada bulan Ramadan, wa tu'tu dan memberi kalian al-khumusa pada 1/5 minal maknami dari jarahan. Kalian bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dan kalian menetapi sholat, mendatangkan zakat dan puasa bulan Ramadan, dan juga memberikan 1/5 dari jarahan. Wanahahum dan melarang siapa Nabi pada mereka anduba dari kulit labu, walhantam dan gentong, wal muzaffati dan tong kayu. Nabi melarang kalian
untuk membacem minuman yang memabukkan menggunakan kulit labu, gentong, dan tong kayu. Qala berkata siapa Subatu Subah, rubama kadang-kadang. Qala berkata siapa Abi Jamroh, lafadznya nakirun, lesung. Warubama dan kadang-kadang qala berkata siapa Abi Jamroh, lafadznya muqayyar, tong kayu. Kadang-kadang pakai lesung, kadang-kadang pakai muzaffat, kadang-kadang pakai muqayyar, tapi intinya sama ya. Qala bersabda Nabi, ihfaduhu, menjagalah kalian hu pada perintah, wa akhbiruhu, dan mengkhabarkanlah kalian hu pada perintah atau perkara, man pada orang, waro'akum, di belakang kalian. Lalu Nabi memerintahkan agar kalian menjaga, maksudnya memahami dan mengamalkan 4 perintah dan larangan, kemudian kalian sampaikan kepada orang yang ada di daerah kalian. Nah, ini. Jadi kalau kita kembalikan bab, maka ihfadu iman wal ilmi, menjaga, memahami ilmu, memahami keimanan, dan juga supaya menyampaikan apa yang dia terima kepada orang yang ada di daerah. Babun bab, arihlah, berangkat, fil mas'alati, di dalam masalah, an-nazilati, yang terjadi atau yang turun, wa ta'limi, dan mengajari, ahlihi, pada keluarganya. Babnya berangkat di dalam masalah yang terjadi. Jadi ada masalah baru, dia langsung pergi untuk menanyakan hal itu dan mengajarkan kepada keluarganya. Hadasana Muhammad ibnu Muqatil, rupani Abu Hasan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Umar ibni Sa'id ibni Abi Husain, qala hadasani Abdullah ibnu Abi Mulaikah, an Uqbah ibni Haris, anau, sesungguhnya Uqbah tazawwaja, menikah siapa Uqbah, ibnatan, pada anak perempuan, li abi Ihabin, pada Abi Ihab ibni Aziz, fa'atathu, maka datang hu pada Uqbah siapa imro'atun, perempuan, faqalat, maka berkata siapa perempuan. Jadi Uqbah dia menikahi seorang perempuan, anak perempuannya Abi Ihab ibni Aziz. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang dia berkata, jadi namanya itu Goniyah ya, Goniyah, julukannya Ibu Yahya. Nama perempuan itu namanya Goniyah, julukannya Ibu Yahya atau Umi Yahya. Ketika menikahi perempuan itu, datanglah seorang perempuan yang berkata, ini sesungguhnya aku qad ardatu, sungguh telah menyusui aku, Uqbah, pada Uqbah, walati, dan perempuan, tazawwaji, yang menikahi siapa Uqbah. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang berkata bahwa dirinya
telah menyusui Uqbah dan Ghaniyah. Ya. Jadi Uqbah dan Ghaniyah itu merupakan saudara susuan. Ya, merupakan saudara susuan. Faqala maka berkata laha pada perempuan sopo Uqbatu Uqbah. Ma'alamu tidak tahu aku anaki sesungguhnya engkau ardo'tini menyusui engkau ni padaku wala akhbartini dan tidak mengkhabari engkau ni padaku. Lah kok aku nggak tahu ya kalau engkau itu adalah ibu susuanku dan engkau juga tidak memberitahu kepadaku kalau engkau telah menyusuiku. Bagaimana ini? Terlanjur nikah ternyata dengan saudara susuannya. Akhirnya farokiba maka naik siapa Uqbah ila Rasulillah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinati ke Madinah. Akhirnya Uqbah naik kendaraan untuk menemui Nabi di Madinah. Fasa'alahu maka bertanya siapa Uqbahu pada Nabi. Nabi piye iki keprimen? Saya ternyata menikahi saudara susuanku. Bagaimana Nabi ini? Faqala maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa bagaimana waqadakila dan sungguh telah dikatakan. Bagaimana kamu mau tetap menjadikan sebagai istrimu dia padahal dia adalah saudara susuanmu. Fafarokoha maka memisahi siapa Uqbah. Fafarokoha maka memisahiha pada perempuan, maksudnya mencerai siapa Uqbah tu Uqbah. Wanakahat dan menikah siapa perempuan zaujaha pada suami ghairahu selainnya Uqbah. Karena mendapatkan jawaban dari Nabi, mosok ya kamu tetap menjadikan dia sebagai istrimu padahal dia adalah saudara susuanmu. Akhirnya Uqbah mencerai istrinya dan perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Yaitu jadi Uqbah mencerai istrinya itu karena dia hati-hati, karena dia mutawarik, karena ini menyangkut tentang halal dan haram. Ya, menyangkut tentang halal dan haram. Makanya oleh Uqbah dicerai, ya. Dicerai. Jadi secara hukum persaksian satu perempuan itu tidak sah. Namun untuk menjaga kalau apa yang disebutkan oleh perempuan itu benar, ya, maka Uqbah tetap mencerai istrinya. Ini termasuk kemutawariannya Uqbah. Gitu. Kalau memang ternyata perempuan itu dusta, berarti kan Ghaniyah bukan saudara susuan, ya udah terserah ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ternyata itu saudara susuan, kemudian tetap dijadikan sebagai istri, justru malah dosa. Yang akhirnya Uqbah mutawari, yaitu dengan cara menceraikan istrinya dan istrinya menikah dengan laki-laki lain. Nah ini. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, ya Uqbah ketika mendengar kabar berita bahwa dia adalah saudara susuan dengan istrinya, Uqbah langsung berangkat untuk menemui Nabi dan menanyakan persoalan itu. Nah, menanyakan persoalan itu, apa yang menjadi jawaban Nabi oleh Uqbah disampaikan kepada keluarganya. Kemudian Uqbah
mencerai. Ini jadi menanyakan ilmu ya, kalau memang betul-betul terjadi ya, langsung ditanyakan kepada ahlinya, langsung kepada Nabi pada waktu itu. Babu at-tanawubi, babnya gantian fil ilmi, di dalam mencari ilmu. Bab gantian di dalam mencari ilmu. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala Abdullah wa qala Ibnu Wahbin akhbarana Yunus an Ibni Shihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abi Saur an Abdillah ibni Abbas an Umar qala, berkata siapa Umar, kuntu, ada aku, anak aku, wajarun dan tetanggaku, wajaru dan tetangga, li bagiku, minal ansori, dari orang Ansor, fi bani Umayyah, dari bani Umayyah, ibni Zaid, wahia, dan dia ibni Umayyah, iku min awalil Madinah, dari tanah tingginya Madinah. Mereka berada di bukit ya, Madinah bagian atas. Wakuna, dan ada kami, natana wabu, bergantian kami, an-nuzula, pada turun, ala Rasulillah, atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang zilu, turun siapa tetangga, yauman, satu hari, wa angzilu, dan turun aku, yauman, satu hari, dan turun aku yauman, satu hari. Jadi Umar dia berkata, saya mempunyai tetangga dari orang-orang Ansor, Bani Umayyah, yang berada di daratan tingginya Madinah. Kami bergantian turun kepada Nabi untuk menimba ilmu. Ya, tetangga turun satu hari, kemudian aku turun juga satu hari. Sekarang gilirannya tetangga, besok giliranku untuk menimba ilmu dengan Nabi. Fa'idha nazaltu, maka ketika turun aku, jituhu, datang aku hu, pada tetangga, bi khobari dalika, dengan kabarnya demikian itu, al yaumin, hari, minal wahyi, dari wahyu, wa ghairihi, dan selainnya wahyu. Ketika jadwalku turun untuk menimba ilmu dengan Nabi, maka aku datang kepada tetangga untuk mengkhabarkan demikian itu hari yang disampaikan oleh Nabi, baik dari wahyu maupun selain wahyu. Jadi kalau pas aku turun menimba ilmu satu hari dengan Nabi, setelah itu aku sampaikan ilmu itu kepada tetanggaku. Nah ini. Wa idza nazalat, dan ketika turun siapa tetangga, fa'ala, maka berbuat siapa tetangga, misla dalika, semisal demikian itu. Begitu juga ketika jadwalnya tetangga yang turun untuk menimba ilmu dengan Nabi, maka dia setelah itu juga memangkulkan, mengkabarkan apa yang terjadi kondisi dengan Nabi kepada kami, baik dari wahyu maupun selain wahyu. Fanazalat, maka turun sopo sohibi, temanku, al ansori, orang Ansor, yauma naubatihi, pada harinya gilirannya Ansor. Nah waktu itu jadwalnya temanku yang turun untuk menimba ilmu dengan Nabi. Fadoroba, maka mengetuk siapa Ansor,
maka mengetuk siapa orang Ansor, babi pada pintuku, berban dengan ketukan syadidan yang sangat. Nah, pada waktu jadwalnya orang Ansor yang turun, ya, gilirannya dia turun untuk menimba ilmu dengan Nabi, setelah pulang, ya, ketika dia sudah berada di Nabi, dia langsung pulang. Ternyata dia mengetuk pintuku dengan ketukan yang keras. Biasanya ya pelan-pelan, ya, tok tok tok. Ya. Nah, ini dengan ketukan yang keras, duk 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 duk. Faqala, maka berkata siapa orang Ansor, asama, adakah di situ huwa Umar? Apakah Umar ada? Fafazitu, maka terkejut aku Umar. Fakharajtu, maka keluar aku ilaihi pada Ansor. Wah, ini kok nggak seperti biasanya ngetuk pintunya ini. Sampai Umar kaget, akhirnya dia keluar menemui Ansor. Faqala, maka berkata siapa Ansor, qad hadasa, sungguh telah baru, opo amrun perkara azimun yang besar. Pak Umar, ya, ini ada perkara besar yang baru nih. Qala, berkata siapa Umar, fadakhaltu, maka masuk aku ala Hafsah, pada Hafsah. Faida, maka ketika itu hiya Hafsah tabki, menangis dia. Pak Umar, wah ini perkara besar ini Pak Umar. Nah, apa? Kalau di dalam hadis lain dijelaskan apa perkara besar? Nabi telah menceraikan semua istrinya. Lalu Umar masuk melihat Hafsah, ternyata Hafsah sedang menangis. Loh, kenapa menangis? Fakultu, maka berkata aku Umar, tolakokuna, adakah mencerai? Nah, adakah mencerai kepadamu? Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hei Hafsah, kamu kok menangis begitu? Apakah Nabi mencerai kepadamu? Karena memang kabar yang viral di kalangan para sahabat, Nabi itu mencerai kepada seluruh istrinya. Qalat, berkata siapa Hafsah, la, tidak. La adri, tidak tahu aku. Enggak roh. Mbah. Suma kemudian dakhaltu, masuk aku Umar ala Nabi, atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, maka berkata aku, wa ana, dan sedangkan aku Umar qaimun, orang yang berdiri. Karena ditanya oleh bapaknya, jawabannya Hafsah enggak tahu. Lalu lantas Umar datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi dengan keadaan berdiri. Atollah kota, adakah mencerai engkau Nabi? Nisa aka, pada istri-istri engkau Nabi. Kabar yang viral di kalangan kami bahwa engkau telah menceraikan semua istri-istri engkau. Itu benar enggak Nabi? Qala, bersabda Nabi, la, tidak. Oh tidak, saya tidak menceraikan istri-istriku. Fakultu, maka berkata aku Umar, lafaz Allahu Akbar. Ketika Umar mendengarkan jawabannya Nabi, la, Nabi tidak mencerai istri-istrinya, lantas Umar mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Jadi Hafsah menangis ini karena Hafsah menyesal telah berbuat kerjasama dengan Aisyah.
agar Abu Bakar tidak dijadikan imam. Akhirnya Nabi marah dengan kerjasamanya Hafsah dan Aisyah, dan Nabi tinggal di panggung. Jadi Nabi meninggalkan istri-istrinya, Nabi menyendiri. Melihat itu, semua orang itu berpikir bahwa Nabi telah mencerai semua istrinya. Sehingga orang itu menyebarkan berita ketika Nabi berada di panggung sendirian, langsung mengambil keputusan menspekulasi pengertian bahwa Nabi telah menceraikan semua istrinya. Lah Umar ketika mendengar kabar seperti itu, dan dia langsung melihat Hafsah anaknya menangis, tambah yakin bahwa benar ini kabar yang terjadi bahwa Nabi menceraikan semua istrinya. Lalu Umar datang kepada Nabi, menanyakan kepada Nabi. Nabi menjawabnya, aku tidak menceraikan istriku. Lalu Umar takbir, Allahu Akbar. Nah, takbirnya Umar ini menunjukkan saking senangnya Umar, karena kabar yang beredar di luar itu Nabi mencerai semua istrinya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, anakku nggak jadi janda lagi. Ya, jadi kan ceritanya Hafsah ini menjanda, kemudian dia sedih, ya, kesepian. Oleh Umar itu ditawarkan, ya. Jadi Umar itu berusaha mencarikan suami untuk Hafsah anaknya. Dia menawarkan Hafsah kepada Utsman. Utsman, mau nggak kalau kamu jadi mantuku contohnya. Ternyata Utsmannya menolak. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ini Hafsah ini udah janda, kok ya diramut, ya, mau nggak kamu meramut Hafsah? Ternyata Abu Bakar tidak berbicara satu kata pun. Abu Bakar diam saja. Nah, melihat kediamannya Abu Bakar, Umar marah besar kepada Abu Bakar. Piye to iki? Wong ditawari anakku kok malah menengai, nggak ada jawaban. Ya kalau Utsman kan enak. Wah, maaf Pak Umar, saya belum bisa untuk menambah istri lagi. Enak. Lah Abu Bakar menengai, nggak ada jawaban, nggak ada reaksi. Setelah kejadian itu tidak lama Nabi melamar Hafsah. Ya, akhirnya Hafsah dilamar oleh Nabi. Setelah nikah dengan Nabi, barulah Abu Bakar cerita kepada Umar, kenapa waktu Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar diam saja, karena Abu Bakar menghormati keinginan Nabi, yaitu Nabi sering menyebut namanya Hafsah. Abu Bakar, Hafsah itu loh. Tapi ya Pak, tapi ya Nabi, wes Hafsah itu loh. Nah, jadi Nabi sering kali menyebut nama Hafsah. Hafsah wes pinter, wes apal, ubaligot lagi. Pak Umar, Pak Abu Bakar, piye iki? Nah, ini. Akhirnya Abu Bakar diam saja karena saingannya Abu Bakar adalah Nabi. Jadi sebetulnya Abu Bakar ketika ditawari oleh Umar, Abu Bakar pun tertarik untuk menikahi Hafsah. Tapi Abu Bakar tahu kalau Nabi juga senang sama Hafsah. Bentar-bentar menceritakan tentang Hafsah, bentar-bentar menyebut namanya Hafsah. Akhirnya Abu Bakar mengalah. Karena apa? Saingannya Nabi. Nah, Umar
mengucapkan takbir itu karena saking syukurnya. Ya, wah anakku nggak jadi janda lagi. Catokno kalau itu betul Nabi menceraikan semua istrinya, ya Hafsah menjanda lagi. Susah mencarikan jodoh untuk Hafsah. Nah, ini ceritanya begitu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab tentang bergantian di dalam mencari ilmu, ya itu ya boleh. Contohnya mungkin yang satu jamaah disibukkan dengan pekerjaannya mencari maisha di malam hari, maka boleh gantian, suaminya yang ngaji, istrinya yang dagang. Atau sebaliknya, suaminya yang dagang, istrinya yang ngaji. Jangan dua-duanya yang dagang. Waktunya ngaji, dua-duanya dagang, nggak ada yang ngaji. Kan nanti bisa menyampaikan. Ketika pulang dari ngaji, suaminya pulang dari dagang, disampaikan, ya tadi ngaji nasihatnya bapak pengatur pengurus bla 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 bla. Seperti ini kita supaya ditingkatkan ibadahnya, ya begitu. Ya, itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi ya jangan sampai nggak datang sama sekali. Ya. Yo suaminya nggak datang, yo istrinya nggak datang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.